Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya Ibu bersensi terlebih dahulu ya. Siapa yang gak berangkat? Oke, baik, Ibu bersensi dulu ya. Mas Eko hadir? Hadir. Mbak Dwi hadir? Hadir. Mbak Sari hadir? Hadir. Mas Rizky hadir. Mbak Anissa hadir. Alhamdulillah semua masuk ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah, agar kita diberi ilmu yang bermanfaat serta kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat tepuk berdoa kemarin? Oke, kita mulai berdoa ya. 1, 2, 3. Tepuk berdoa. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, ku gabung menjadi satu, ku siap berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia? Iya, yang pertama, penyumbatan pada pembuluh darah. Iya benar Mas Eko, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, pembentukan kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang selanjutnya yaitu faktor usia dan pengaruh pengobatan tertentu. Yang kelima, kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, hingga kondisi obesitas. Nah, yang selanjutnya adalah pola hidup tidak sehat seperti merokok dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi garam atau tinggi kolesterol. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah siap ya. Nah, sekarang kalian keluarkan buku tematik serta alat tulis. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ tubuh peredaran darah manusia. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia serta pencegahannya. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia serta pencegahannya. Yang ketiga, dengan kegiatan mencoba menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membuat pantun dengan benar. Nah, yang keempat, dengan kegiatan mencoba menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba anak-anak sebutkan olahraga apa yang menyehatkan yang sering kalian lakukan. Iya, benar, bersepeda. Bersepeda dapat menjaga organ peredaran darah. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu kasih waktu untuk membaca buku tematik halaman 93. Sudah ketemu? Baik, silakan membaca. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita tahu bahwa penyebab jantung koroner adalah tersumbatnya arteri koroner akibat pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung mengalami penyumbatan karena adanya lemak. Kondisi ini bisa kita cegah dengan cara bersepeda. Nah, sekarang kalian cari informasi tentang penyakit yang bisa mengganggu
organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Selanjutnya, informasi tersebut tuangkan di dalam peta konsep yang sudah Ibu siapkan. Untuk perwakilan kelompok, silahkan mengambil peralatan di meja Ibu. Jika sudah selesai, bacakan di depan kelas. Nah, sekarang saatnya kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Boleh peta konsepnya ditempel di papan tulis. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi penyakit yang mengganggu organ peredaran darah manusia yaitu yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, daging sapi, telur, dan kacang-kacangan. Nah, yang kedua, leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Nah, penyebabnya adalah adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Nah, cara pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin, melakukan aktivitas fisik, serta memperbanyak mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, dan lobak. Nah, yang ketiga adalah hipertensi atau darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Cara mencegah penyakit hipertensi yaitu dengan melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan agar tetap ideal, perbanyak konsumsi makanan yang rendah lemak, kaya serat, dan mengurangi mengkonsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Yang keempat adalah varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Tampak benjolan yang berkelok-kelok berwarna biru. Nah, dapat dicegah dengan cara berolahraga secara rutin, menghindari berdiri dan duduk dalam waktu yang lama. Diusahakan bergerak setiap 30 menit sekali. Nah, penyakit yang kelima yaitu stroke, yaitu gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Nah, cara mencegahnya yaitu pertahankan tekanan darah agar tetap stabil, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, berat badan tidak berlebih atau obesitas. Nah, yang keenam yaitu aterosklerosis, yaitu pembuluh darah arteri mengeras dan kaku sehingga mengganggu aliran darah. Nah, cara mencegahnya yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, rendah kolesterol, dan menghindari mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok serta olahraga secara rutin. Anak-anak, pernahkah kalian membaca slogan yang berbunyi mencegah lebih baik daripada mengobati? Nah, itulah salah satu slogan yang sering kita dengar, bukan? Nah, apa makna dari slogan tersebut? Apakah ada yang tahu? Iya, benar, slogan tersebut bermakna himbauan untuk menjaga kesehatan. Selain nasihat atau himbauan, bisa juga disampaikan melalui pantun seperti ini. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa naik pesawat. Mari jaga tubuh kita, tubuh sehat, jantung kuat. Nah, kita akan menggunakan model pembelajaran talking stick. Yang sudah tahu ya aturannya bagaimana. Jika pada akhir lagu, jika spidol ini berhenti di kalian, maka kalian harus jawab bagian-bagian pantun. 2 ya. Nah,
Oke, mau nyanyi lagu apa? Balonku ada 5 ya, yang pendek aja. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dot, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, pegang erat-erat. Nah, berhenti. Di situ ya. Nah, coba jawab. Iya, pantun terdiri dari 4 baris. Tiap barisnya umumnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk yang kelas selanjutnya menyebutkan sisa-sisa yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, apa saja? Iya, baris 1 dan 2 disebut sapiran. Baris 3 dan 4 disebut isi pantun berirama silang ABAB, disusun dengan irama yang indah dengan makna yang sangat penting. Selanjutnya, anak-anak, supaya kalian memahami tentang pantun, coba bacalah pantun yang terdapat pada buku tematik, lalu tuliskan jawabanmu di buku tugasmu, seperti tabel yang ada di buku. Nanti pada akhir pembelajaran, buku tugas dikumpulkan di meja ibu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami bagian-bagian pantun? Jika sudah, coba sekarang anak-anak buatlah pantun dengan tema hidup sehat. Supaya lebih mudah, kalian tentukan dulu baris ke-3 dan 4-nya ya. Nah, kalian tulis di kertas yang berbentuk buah dan sayuran yang sudah ibu buat. Kalian bisa mengambil satu-satu dari depan ya, di meja ibu. Nah, kenapa ibu membuat bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran? Karena selain berolahraga, kita juga harus memakan makanan yang bergizi. Nah, silakan satu-satu mengambil di depan ya. Sebelum kalian menulis di kertas yang berbentuk buah dan sayuran, alangkah baiknya agar tidak terjadi kesalahan, kalian nulis pantun yang kalian buat di buku tugas terlebih dahulu. Jika sudah selesai dan itu benar, kalian tulis di kertas yang berbentuk buah-buahan. Jangan lupa dikasih nama di bawah pantun yang sudah kalian buat. Nah, jangan lupa tulis dengan tulisan terbaikmu. Setelah itu, bacakan pantun yang kamu buat, apa isi dari pantun tersebut di depan kelas. Bagus sekali pantun yang dibuat oleh anak-anak. Nah, sekarang kita tempelkan kertas yang berbentuk sayur dan buah tadi ke dalam kertas A4 yang sudah ibu berikan. Selanjutnya, jika sudah, ibu akan tempelkan di dinding kelas. Nah, agar kalian selalu ingat akan menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, yang pertama kita belajar mengenai penyakit organ peredaran darah beserta pencegahannya. Yang kedua, menjelaskan isi pantun dan membuat pantun yang bertema kesehatan. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, kita menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan dapat mengajak orang lain melalui cara yang menyenangkan, salah satunya dengan membuat pantun. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, seperti biasa pada akhir pembelajaran, Ibu akan membagikan reward kepada siswa yang aktif, rajin, pandai, dan semangat. Nah, untuk siswa yang semangat, kita berikan kepada Mbak Sari. Silakan ambil. Nah, untuk siswa yang pandai, kita berikan kepada Mbak Dwi. Tepuk tangan dong. Nah, terus yang siswa yang aktif kita berikan kepada
Ya, kepada Mas Ardi. Nah, yang terakhir, serajin kita berikan kepada Mbak Anissa. Tepuk tangan. Selalu semangat terus ya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, demikian materi yang dapat Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin? Oke. Tepuk berdoa. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, ku gabung menjadi satu, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.